Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya. Dimanapun saudara berada, mari kita katakan kecaplah dan lihatlah atas segala yang indah yang Tuhan beri buat kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Berlindung padanya. Saudara berlindung pada Tuhan, berbahagialah kau. Hai orangnya yang kudus, tak kekurangan sanggup akan dia. Amin. Yes, amin. Singa muda merana kelaparan, banyak singa-singa muda melaparan, kelaparan, tetapi kau tidak akan pernah diterkam. Orang yang menarik Tuhan, kekurangan satu pun yang baik. Amin. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Amin, amin. Hai orangnya yang kudus, tak kekurangan yang takut akannya. Singa-singa muda merana kelaparan, singa muda merana kelaparan. Amin, haleluya. Yang mencari Tuhan, tak kekurangan satu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang baik, tak kekurangan satu pun yang baik, tak kekurangan satu pun yang baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, mari kita sembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Kau selalu pelihara kami orang yang takut akan Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bangga memilikimu Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Berbicaralah atas kami, ajarilah atas kami di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Bapa. Firman-Mu selalu datang untuk memberikan pengajaran buat kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul takut akan Tuhan. Saudara punya rasa takut akan Tuhan? Bukan takut sama saya ya, takut dengan Tuhan. Ketika kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waduh, di tempat yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu, dimanapun Tuhan tahu. Waduh, aku nggak boleh begini, saya tidak boleh begitu gitu ya. Itu namanya takut akan
Tuhan. Nah, di sini saya mengambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7, kita baca dulu ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan." Ternyata istri-istri nabi, istri-istri hamba Tuhan itu orang yang takut akan Tuhan. Kalau zaman sekarang tidak takut akan Tuhan itu punya urusan sendiri. Saya tidak membahas ke sana, tetapi saya ingatkan, hai istri-istri hamba-hamba Tuhan, takutlah akan Tuhan. Amin. Mungkin suamimu dalam keadaan yang pas atau keadaan yang bagaimana gitu ya, biarlah kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, tidak banyak menuntut. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Punya masalah yang besar. Kalau di keluarga hamba Tuhan ada masalah besar itu wajar, karena hamba Tuhan tetap manusia biasa. Dan ini seorang hamba Tuhan ini memiliki hutang, dan ketika dia meninggal, istrinya ditinggalin hutang, bukan ditinggalin warisan, tetapi ditinggalin hutang. Masalah buat istrinya, masalah buat anak-anaknya. Bagaimana dia datang kepada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Apakah Nabi Elisa langsung memberikan dia uang? Tidak, Nabi Elisa berdoa. Apa yang dikatakan? Lanjut. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Nabi memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Nabi mendengar apa yang roh Tuhan katakan kepadanya. Disuruhnyalah untuk meminta buli-buli, untuk mengisi minyak. Jangan terlalu sedikit, berarti harus banyak. Apakah itu banyak bisa melampaui segala apa yang kita pikirkan? Kita lanjut firman Tuhan. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Jadi setiap bejana itu diisi sampai minyaknya penuh diganti. Pergilah perempuan itu daripadanya, berarti perempuan itu bertindak. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, berarti abdi Allah ketika menuangkan minyak itu tidak ada di sana. Yang ada di ruangan itu cuma ibu dengan anaknya. Abdi Allah ada di rumahnya. Tetapi dia melakukan itu dan ditaatinya. Berkat sudah diberikan kepada ibu ini. "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Ucapan berkat dari seorang nabi Allah itu sangat besar kuasanya. Maka dari itu jangan sepelekan nabi Allah. Amin. Kalau mau berurusan dengan nabi Allah, buatlah kemarahan, buatlah masalah, engkau juga akan mendapat masalah. Tetapi kalau engkau mau diberkati, berkatilah nabi-nabi Allah itu, dan engkau pun akan diberkati oleh Allah yang mempercayakannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terutama adalah orang yang takut akan Tuhan, saling menghargai dan saling menghormati. Ketika kita takut akan Tuhan, dan itu kita praktekkan kepada sesama manusia, maka saya yakin dan percaya engkau akan diberkati dengan luar biasa. Ya, haleluya.
Tuhan memberkati orang-orang yang memperhatikan kepada hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti saya mengajarkan seperti ini biar ngasih saya, itu bukan. Bukan kepada saya, maksud saya kepada siapapun. Hamba Tuhan siapapun. Jangan engkau memandang hamba Tuhan itu dengan sebelah mata. Waduh, zaman pandemi ini pasti pendeta-pendeta pada gak duit, bingung duit. Hati-hati. Buang pikiran yang kotor. Amin. Berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Banyak orang mengatakan, waduh, ini nggak bisa Bu, karena ini Bu, masalah pandemi, masa seperti ini dan bla 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 bla. Aduh, saya sampai ngeri sekali gitu ya. Saya bilang, aduh, puji Tuhan. Kalau di tempat kita selama pandemi masih ada berkat yang bisa dibagikan kepada jemaat, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena saya. Bukan karena saya, tetapi saya meminta kepada Bapa supaya Bapa memberkati saudara. Tuhan baik untuk kita semuanya. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan pasti tidak akan mau jauh dengan Tuhan. Apakah ada masalah, ada tantangan, masalah, difitnah, disalahkan, dan dikhianati, kita harus tetap mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam dekat Tuhan ada kekuatan. Amin. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, rohmu bernyatu dengan roh Tuhan. Kuasa mujizatnya itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Ada ketenangan dan ada kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Kadangkala persoalannya bukan karena masalah kita yang terlalu berat, tetapi kita yang terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga kita merasakan berat banget. Ternyata kalau saudara sudah mulai menghadapi masalah seperti seorang ibu janda ini yang dililit oleh hutang piutang, yang ditinggal oleh suaminya. Dia dalam keadaan bingung, tetapi dia tidak kemana-mana. Dia datang kepada seorang nabi. Kalau saudara bisa bersimpuh di kaki Tuhan, kau akan memperoleh kelegaan. Dan Tuhan banyak cara bisa mengirimkan burung gagak untuk saudara. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untukmu. Tuhan pelihara orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita harus selalu menjadi berkat. Orang yang takut akan Tuhan bukan hanya berpikir bagaimana masalahnya selesai, tetapi bagaimana supaya hidup kita bisa menjadi berkat. Dunia ini penuh dengan orang-orang egois yang hanya ingin mencari berkat, bukan menjadi berkat. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, biarlah saudara menjadi berkat. Bukan saudara mencari berkat, tetapi saudara harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Harus kita mengerti bahwa hidup Kristen adalah hidup yang diberkati, untuk kemudian kita dapat menjadi berkat. Terima kasih. Amin. Kita terima, kita kasih. Itu namanya diberkati dan memberkati. Paham ya di sini? Takut akan Tuhan itu adalah awal dari hikmat. Dan ketika saudara memiliki hikmat, saudara memiliki roh Allah, saudara memiliki hati Allah. Dan ketika hati Allah ada pada saudara, kasih tak akan pernah berkesudahan. Kita harus berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara setuju? Katakan amin. Haleluya. Seringkali kita hanya berjuang untuk menjadi orang kaya, sukses supaya dapat memenuhi ambisi dan cita-cita kita. Buat orang yang takut akan Tuhan punya prinsip sederhana, yaitu kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Setelah kita mencari kerajaan Allah dan kita memiliki roh yang takut akan Allah, maka akhirnya saudara akan menerima berkat yang berkelimpahan, yang tiada tara dan bandingnya. Amin.
Kita harus selalu bersukacita dan bersyukur untuk semua yang dialami dan dilalui. Saudara akan selalu, Tuhan cuma meminta kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Baik kita bersyukur dalam keadaan yang tidak baik, kita juga tetap bersyukur. Meskipun janda nabi ini dalam kekurangan, contoh di firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah membiarkan dirinya untuk bersungut-sungut karena dia tahu ada Tuhan pembelanya. Jalan keluar dan kemenangan pasti Tuhan sediakan bagi dia. Haleluya. Sungguh luar biasa ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Cinta Tuhan harus takut akan Tuhan. Kalau kita hanya hidup takut akan Tuhan tanpa cinta Tuhan, maka hidup ini hanya sebuah tekanan. Tetapi cinta Tuhan tanpa takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan banyak kompromi. Cinta Tuhan dan takut Tuhan akan menuntun kita pada kebenaran dan perkenanannya setiap hari. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mengerti, faham dalam hal yang saya sampaikan hari ini. Nomor 1, milikilah roh yang takut akan Tuhan. Terus berhubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan selesaikan setiap masalah saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Dan anak-anakmu akan menikmati Bapa sukacita sorgawi. Selagi kami masih hidup di muka bumi ini Tuhan, ketika kami memiliki satu prinsip, saya takut akan Tuhan, saya cinta akan Tuhan, saya selalu rindu akan Tuhan. Maka kasih cinta akan berkesinambungan dan Engkau memberkati mereka dalam segala hal, dalam keadaan apapun Tuhan. Ketika mereka takut, Engkau memberkati. Ketika mereka sendirian, Engkau memberkati. Ketika mereka dalam kesusahan, Engkau memberkati dan Engkau memberikan jalan keluar baginya. Bapa, terima kasih, biarlah anak-anak-Mu tetap Tuhan di dalam melakukan kebenaran firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.